Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberi kesempatan pada malam hari ini untuk belajar kembali tafsir Al-Quran dalam kitab Tafsirul Jalalain. Pada malam hari ini saya akan menjelaskan kandungan ayat ke-46 dalam surah Al-Baqarah. Mari kita lihat dulu kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ayat ini lanjutan dari ayat sebelumnya, jadi punya korelasi yang cukup erat, yang cukup dekat dengan ayat yang sebelumnya, yaitu ayat yang ke-45. Sebelum saya jelasin, kita maknain dulu. Alladzina yadunnuna, mereka yang meyakini. Yukinuna, yakin. Annahum, sesungguhnya mereka, mulaqu rabbihim, pasti akan bertemu Tuhannya. Bil ba'si, pada saat dibangkitkan. Wa annahum, dan sesungguhnya mereka, ilaihi, kepada Tuhan. Raji'un, kembali. Fil akhirati, di akhirat. Fayujazihim, maka Allah membalas perbuatan-perbuatan mereka. Jadi pada ayat yang sebelumnya disebutkan kata al-khashi'in. Al-khashi'in di sini adalah orang-orang yang khusyuk, orang yang fokus di dalam melakukan sholat. Jadi sholat ini kan termasuk mediasi yang membantu seorang hamba atau manusia curhat kepada Tuhan. Jadi sholat ini tempat curhat, media curhat. Loh, emang ada saat kapan kita bisa curhat saat sholat? Kan bacaan-bacaan dalam sholat itu kan sudah ditentuin kan ya. Mulai Fatihah, baca habis itu baca surat-surat pendek dalam Al-Quran, habis itu ruku sampai salam. Emang ada saat-saat tertentu yang diperbolehkan kita curhat kepada Tuhan? Ada nggak? Ada. Kapan? Saat manusia itu, saat orang yang sholat itu sujud. Manusia yang sholat di sini saat sujud, dia seakan-akan dekat dengan Tuhan. Ketika sujud, maka sampaikan, curhatkan apa yang ada dalam benak orang yang sholat itu. Kalau misalkan dalam kondisi gelisah hatinya, dalam kondisi pengen ini, pengen itu, misalkan curhatkan saat sujud. Tapi cara curhatnya bukan lantas dinyaringkan suaranya. Ya Tuhan, saya pengen dia. Jangan. Jadi cukup disampaikan dalam hati. Jadi seakan-akan hati ini berbicara kepada Tuhan. Saat sujud, Allahu Akbar, sampaikan, ya Allah, saya pengen dia menjadi partner saya selamanya misalkan. Saya pengen ini Tuhan, kabulkan. Saya pengen kuliah tapi saya tidak punya uang, cukupkan, mampukan saya. Saya pengen naik haji tapi saya tidak punya modal, saya tidak punya harta yang cukup, cukupkan Tuhan, mampukan Tuhan. Jadi saat sujud itu curhatkan. Tuhan itu saat sujud dekat sekali. Jadi pasti Tuhan itu akan mendengar curhatan atau doa sampean. Nah, orang yang khusyuk ini adalah orang yang tidak merasa berat saat sholat. Tidak berat. Jadi orang, atau kalau sampean, atau mungkin juga saya,
merasa berat saat sholat ketika ada panggilan Allahu Akbar, Allahu Akbar, hayya 'alas sholat, ayo sholat, sampai masih leyeh-leyeh, masih malas mau sholat. Berarti itu tanda-tanda bahwa sampean itu tidak punya kehusukan, tidak punya kecenderungan untuk bertemu Tuhan. Coba bayangkan, sholat ini seperti sampean itu akan bertemu kekasihnya. Bayangkan kalau sampean mau ketemu kekasihnya, mau ketemu orang yang mau dilamar, kira-kira gimana sampean? Wah, dipakai semua gitu kan. Mulai dari pakaian yang mewah, yang bagus, parfum yang harumnya, udah nggak kebayang gitu kan. Sampai kemudian pas mau ketemu itu tidak boleh lambat, harus on time, harus tepat waktu. Kalau lambat, mengecewakan ini, berarti ini nggak perhatian, berarti itu kan. Nah, coba bayangkan, samakan juga itu. Kita mau ketemu Tuhan saat sholat, samakan seperti sampean mau ketemu idaman sampean. Kalau seperti itu sampean membayangkan, maka mau sholat itu nggak bakal berat. Nggak usah suruh, nggak usah didorong, ayo sholat, nggak usah. Dengan sendirinya terdorong. Gitu. Sebaliknya, kalau sampean tidak punya kecenderungan, tidak punya kehusukan dalam diri sampean untuk mau ketemu Tuhan, berat sholat itu. Walaupun dipanggil udah iqomah, misalkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Aduh, Mobile Legends masih belum selesai nih. Wah, ini masih mau nyerang gitu kan. Nah, gitu kan. Jadi berat sekali. Nah, pesan ini tidak hanya buat sampean, juga buat saya. Saya juga merasakan. Kadang berat, kadang semangat gitu kan. Pernah nggak merasakan? Nah, itulah namanya iman. Iman di sini adanya di mana? Di dalam hati ini, bahasa Arabnya namanya kolbun. Kolbun ini kalau diterjemahkan berbolak-balik. Jadi hati ini berbolak-balik. Kadang sekarang imannya tinggi, besoknya berkurang, besoknya lagi berkurang, besoknya lagi tinggi lagi. Jadi seperti itu. Paham ya? Nah, orang yang khusyuk di sini, yang selalu memiliki kecintaan untuk bertemu dengan Tuhan, adalah alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim. Kriterianya adalah yang pertama, orang ini selalu meyakini bahwa suatu saat nanti saya akan bertemu kekasih saya, bertemu Tuhan saya. Punya keyakinan yang tinggi. Kalau sampean tidak punya keyakinan yang tinggi, misalkan, kita nggak bakal ketemu Tuhan nanti gitu kan. Kita hanya bertemu uang gitu kan. Kita hanya bertemu pacar, nggak bakal semangat kita sholat. Tapi kalau kita punya keyakinan dalam diri kita, punya keimanan dalam diri kita bahwa suatu saat nanti, saat kita dibangkitkan dari kubur, ya, kita akan bertemu Tuhan, maka kita akan memiliki semangat atau kecintaan untuk sholat. Yang kedua ini, sifat orang yang khusyuk adalah wa annahum ilaihi rajiun. Mereka itu yakin akan dikembalikan kepada Tuhannya. Makanya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Manusia ini pada hakikatnya adalah berasal dari Tuhan. Jadi manusia ini, kata seorang filsuf, pemikir, ini manusia atau semua alam semesta ini adalah pancaran dari nur Tuhan. Kan nurullah fauqa, jadi nur-nurnya Tuhan itu di atas nurnya semua semesta alam. Jadi yang ada di ciptaan-ciptaan manusia ini termasuk kita, ini adalah pancaran Tuhan. Makanya kalau ada manusia memiliki sifat tidak seperti sifat yang dimiliki oleh Tuhan, maka manusia ini butuh dipertanyakan. Contoh, Tuhan ini Maha Penyayang kan ya? Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi kalau sampean tidak memiliki rasa kasih sayang kepada temannya, kepada saudaranya, apalagi kepada orang tuanya, berarti sampean ini masih belum menjadi manusia yang sebenar-benarnya.
Walaupun kita ini manusia, tapi pada hakikatnya ini bukan manusia. Contoh misalkan banyak kan manusia itu yang sering mengganggu hidup orang lain, menjadi parasit, menjadi benalu. Tahu benalu? Ini bunga tete itu. Nah, itu namanya parasit, pengganggu. Pepohonan ini kalau ada buah kalau ada tetenya kata orang Madura, itu akan tidak sehat. Iya kan? Makanya butuh dibuang. Nah, sama ada manusia ini, banyak manusia ini yang menjadi seperti teteh itu, menjadi parasit, menjadi benalu dalam hidup manusia. Dia selalu mengganggu. Berarti ini hanya sebatas fisiknya manusia, tapi kalau jiwanya binatang. Nah, makanya kita selalu berpikir gimana ini yang menjadi manusia ini tidak hanya fisiknya, tapi juga jiwanya. Nah, manusia yang sebenar-benarnya manusia adalah yang bisa mengimplementasikan, bisa mewujudkan sifat-sifat Tuhan. Selain satu sifat Tuhan ini tidak boleh dilakukan oleh manusia, apa? Takabur. Tuhan ini adalah memiliki sifat takabur, sombong. Tapi sifat sombong Tuhan ini tidak boleh diwariskan oleh kita. Satu ini. Kalau yang lain, Ar-Rahman, pengasih, lakukan. Paham ya? Nah, jadi ada dua sifat yang dapat menggambarkan kepribadian orang yang khusyuk dalam melakukan sholat. Yang pertama adalah orang yang yakin akan bertemu kekasihnya nanti. Siapa? Tuhan. Yang kedua, orang yang yakin bahwa dia akan dikembalikan kepada Tuhannya. Kenapa? Karena dia pada dasarnya, pada hakikatnya berasal dari Tuhan.